Oke Pak, sudah live-nya sudah terbuka. Oke. Wah, syukurlah. Baik, terima kasih banyak Pak Farli untuk bantuannya. Terima kasih juga untuk Bapak Ibu Sisi Titi, dan juga di sini ada Bu Visela selaku Ketua Satgas COVID-19 di Sekolah Dian Harapan Manado, dan tentunya yang sudah kami tunggu-tunggu yaitu setiap Bapak Ibu orang tua murid yang sudah bergabung di pertemuan pada pagi hari ini. Dari layar saya bisa melihat sudah ada 23 orang yang bergabung, dan harapannya bisa bertambah seiring dengan berjalannya waktu, mengingat apa yang akan kita dengarkan di pagi hari ini merupakan satu hal yang penting bagi pihak sekolah, begitu juga penting bagi pihak keluarga, dalam hal ini orang tua murid bersama dengan anak. Di dalam live event ini, Bapak Ibu bisa menyampaikan pertanyaan. Bapak Ibu bisa mengakses, ada icon tanda tanya di layar Bapak Ibu. Di situ ada tertulis Q&A. Jadi Bapak Ibu silahkan dalam perjalanan kita beberapa menit ke depan, selama 45 menit, seandainya ada pertanyaan, mohon disampaikan. Dan di 15 menit terakhir, saya akan coba untuk meresponi pertanyaan Bapak Ibu sekalian. Dan dalam hal ini nanti akan ada Ibu Visela dan Pak Farli yang akan membantu, apakah melalui memberikan pengumuman di chat, dan juga membantu seandainya ada kendala teknis. Baik, Bapak Ibu sekalian, mari kita meminta pertolongan Tuhan Yesus Kristus dalam pertemuan pagi ini. Saya ajak kita berdoa dari tempat masing-masing, kita bersatu di dalam doa. Bapa kami di surga, kami bersyukur Tuhan telah menyelamatkan hidup kami dan memberikan jaminan hidup kekal bersama dengan Tuhan. Sehingga selama kami berada di dunia ini, kami memiliki pengharapan hidup yang kokoh, yang kuat, yang pasti di dalam Kristus. Dan pengharapan ini memberikan kekuatan bagi kami semua dalam menjalani setiap peran yang Tuhan percayakan. Secara khusus, peran sebagai orang tua dan juga pendidik. Bapa kami di surga, kami memohon pertolongan Tuhan ketika kami mempersiapkan diri untuk pembelajaran yang akan diselenggarakan, khususnya di kuartal 2 ini. Kami menyerahkan rencana melakukan pembelajaran tatap muka secara terbatas. Begitu juga kami menyerahkan kepada Tuhan pembelajaran yang dilakukan secara online penuh bagi keluarga yang memang membutuhkan layanan full online. Semata-mata ya Tuhan, biarlah kami boleh menikmati makna belajar itu sendiri. Secara khusus bagi anak-anak yang Tuhan percayakan di tingkat TK saat ini. Dan biarlah melalui menikmati pembelajaran, mereka boleh berjalan semakin dekat kepada pengetahuan sejati, yaitu Kristus itu sendiri. Pakailah kami orang tua dan juga pendidik, ya, sebagai mitra orang tua dalam mendidik anak. Ini kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan, waktu buka mata setelah amin sudah 48 attendees, sudah 48 orang tua murid berkumpul, dan kembali berharap loh akan semakin banyak yang bergabung. Baik, Bapak Ibu sekalian, ketika Bapak Ibu melihat di layar ada ekspresi anak-anak, dan ini adalah murid kita di sekolah.
murid yang belajar di Sekolah Dian Harapan Manado. Ini diambil beberapa waktu yang lalu, tentunya sebelum pandemi. Kita lihat ekspresi mereka. Kita lihat kedekatan mereka. Kita lihat di sana mereka menggunakan seragam olahraga SDH. Waktu itu mereka TK. Dan mereka juga mengenakan jas hujan. Dan mereka kenakan itu karena di kelas mereka waktu itu ada pembelajaran di luar kelas, dan mereka lari-larian di lapangan rumput. Kemudian di lapangan rumput kita biasa ada alat untuk siram rumput, ya, itu dibuka, diaktifkan, jadi seperti hujan buatan. Wah, anak-anak lari sana, lari sini, mereka begitu menikmati. Mereka menikmati bukan hanya kegiatannya, tapi mereka menikmati kegiatan itu bersama dengan anak-anak dan juga gurunya. Dan ketika Bapak Ibu melihat ekspresi anak-anak seperti ini, ketika Bapak Ibu melihat ekspresi gembira dari anak Bapak ataupun Ibu, saya yakin Bapak Ibu merasa turut bersukacita. Dan Bapak Ibu sebagai orang tua pasti menghendaki anak-anak itu bersukacita ketika mereka belajar. Mereka gembira ketika belajar. Itu pun yang menjadi kerinduan kami sebagai pendidik, sebagai mitra Bapak Ibu dalam mendidik anak. Oleh karena itu, melalui pertemuan di pagi hari ini, meskipun kita lakukan secara virtual, Bapak Ibu tidak perlu khawatir apabila Bapak Ibu saat ini sementara aktif di kantor atau di rumah sambil mengerjakan hal yang lain. Tidak usah khawatir. Bisa diaktifkan audionya, bisa didengarkan suaranya, dan mari sama-sama kita menyimak apa yang kita bisa dengar ataupun lihat. Harapan pihak sekolah melalui pertemuan ini adalah untuk memberikan semangat kepada orang tua dan mengajak orang tua untuk dapat berjalan menuju tujuan yang sama. Meskipun di surat ya atau di informasi yang disebarkan melalui WhatsApp tertulis di situ sosialisasi PTMT ya, sosialisasi pembelajaran tatap muka terbatas. Tetapi sesungguhnya bukan itu yang menjadi tujuan utama kami untuk mengajak Bapak dan Ibu terlibat dalam pertemuan di pagi hari ini. Kami memakai istilah itu karena itulah yang didengar dan itulah yang diketahui oleh masyarakat akhir-akhir ini. Sehingga harapannya ketika kita menyimak bersama-sama, sharing dari pihak sekolah mengenai persiapan untuk melakukan pembelajaran tatap muka terbatas. Dan di sini kita mau memperkenalkan kepada Bapak Ibu apa yang menjadi hasrat hati kami, apa yang menjadi kerinduan kita bersama sebenarnya. Karena kita semua menghendaki anak-anak gembira sewaktu belajar. Kita semua menghendaki anak-anak itu gembira dalam belajar. Kita rindu senyuman yang lahir dari kegembiraan terus ada dalam keberadaan mereka sebagai pembelajar. Sekolah Dian Harapan meyakini bahwa gembira belajar merupakan bukti nyata bahwa anak-anak sementara berjalan semakin dekat pada pengetahuan yang sejati, yakni Kristus. Kita sebagai orang dewasa, sebagai pengikut Kristus, saya ajak kita untuk mengingat sejenak momen pertama kali kita mengenal Kristus, kita memahami akan firman Tuhan. Kita mengetahui akan firman Tuhan. Bukankah Bapak Ibu, ada gelora yang besar, ada sukacita yang besar, ada kegembiraan
ada hasrat untuk kita boleh melangkah di hari-hari kita. Ada kegembiraan itu. Dan sewaktu Bapak Ibu mengingat momen itu, betapa senangnya, betapa gembiranya kita menerima pengetahuan yang sejati, yaitu Kristus itu sendiri. Itu yang seterusnya membuat kita kuat, berpengharapan, memiliki tujuan yang jelas dalam menjalankan hidup ini. Sehingga sekali lagi, Bapak Ibu, kerinduan sekolah, kerinduan kita bersama. Kita menghendaki anak-anak, dalam konteks ini, ya anak-anak kecil, anak-anak kita, anak-anak di usia TK saat ini, untuk mereka gembira sewaktu belajar, dan mereka gembira dalam belajar. Sekolah percaya, dan meyakini bahwa gembira belajar merupakan bukti, suatu bukti nyata, bahwa anak-anak sementara berjalan semakin dekat pada pengetahuan sejati, yakni Kristus. Dan tentunya sebagai orang tua dan pendidik, kita tidak boleh membiarkan ada yang merebut kegembiraan anak dalam belajar. Kita tidak boleh membiarkan ada yang merebut kegembiraan anak-anak ini untuk belajar. Kita tidak akan membiarkan ada yang merebut kegembiraan anak-anak dalam belajar. Bersama, dan tentunya dengan pertolongan Roh Kudus di dalam kasih Allah Bapa, serta persekutuan di dalam Kristus, kita terus akan berjuang dan tidak menyerah pada segala bentuk keadaan yang berusaha menghalangi anak kita untuk gembira belajar, termasuk keadaan pandemi saat ini. Sekali lagi Bapak Ibu sekalian, bersama-sama mari kita berjuang untuk tidak menyerah pada segala bentuk keadaan yang berusaha menghalangi anak untuk bisa gembira belajar. Karena kita paham, gembira belajar di sini bukan sekedar anak happy-happy, tetapi gembira seperti yang saya bagikan tadi. Dan yang perlu kita maknai bersama, bahwa gembira adalah satu ekspresi yang menyatakan bahwa kita berjalan semakin dekat kepada pengetahuan sejati, yaitu Kristus. Ketika anak-anak gembira belajar, waktu mereka masuk dalam aktivitas pembelajaran, mereka gembira. Itulah bukti nyata bahwa mereka semakin dekat pada pengetahuan sejati. Oleh karena itu, Bapak Ibu, karena perubahan akan terus terjadi, salah satu tanggung jawab kita adalah menolong anak untuk memiliki kesiapan atas segala perubahan yang pasti akan terjadi di kemudian hari. Kita mengharapkan sekarang pandemi itu bisa berlalu. Semua orang mengharapkan itu. Tetapi kita juga sadar bahwa akan ada perubahan lagi, perubahan lainnya dalam hari-hari mendatang. Sehingga kita bertanggung jawab untuk menolong anak memiliki kesiapan untuk menghadapi segala perubahan yang ada, kapanpun, dimanapun, dan dalam keadaan apapun, termasuk pandemi. Beberapa waktu yang lalu, Bapak Ibu, khususnya semasa pandemi ini, Sekolah Dian Harapan Manado telah merilis video-video yang berisi konten yang harapannya bisa membantu seluruh komunitas sekolah, khususnya orang tua murid, untuk pelan-pelan membangun pemahaman dalam
membantu anak mempersiapkan diri menghadapi perubahan atau yang biasa kita sebut dengan new normal. Kita perlu mulai dari diri kita sendiri sebagai orang tua. Dari beberapa video yang sudah dirilis, dan video dari 1 sampai seterusnya itu berkelanjutan, berurutan. Tujuannya apa? Supaya pemahaman kita diperlengkapi perlahan demi perlahan. Saya akan ambil satu cuplikan video mengenai profil murid SDH di era digital. Semoga ini merefresh kembali apa yang pernah kita pahami tentang profil murid, khususnya profil murid di SDH. Mari kita simak bersama-sama. Karena misi SDH dalam kehidupan anak-anak tidak berhenti sampai mereka selesai bersekolah di SDH. Maka di tengah-tengah era digital sekarang ini, secara intensional dan jelas, sekolah bersama orang tua mendidik anak-anak untuk memiliki profil berikut ini. Ready! Memiliki hubungan yang intim bersama Allah Tritunggal dan menghidupi firman-Nya. Sifat adaptif berarti murid mampu mengelola perubahan yang terjadi untuk tetap berfokus pada misi. Digital mindset berarti murid mampu menggunakan dan memaksimalkan manfaat teknologi digital yang terus berkembang demi membangun komunitas di mana Tuhan menempatkan murid di masa kini maupun di masa yang akan datang. SDH Manado, ready! Kita terlebih dahulu yang perlu ready. Dan ready di sini berusaha untuk merangkul semua profil murid SDH yang ada 20 lebih ke dalam satu akronim yang mudah untuk diingat, yaitu ready. Dan Bapak Ibu, kita perlu ready, kita perlu siap. Orang tua dan guru perlu terlebih dahulu siap sebelum kita bawa anak, mendampingi anak dalam proses mereka lebih lanjut di masa-masa sekarang ini ataupun yang akan datang. Kami menghimbau kembali Bapak dan Ibu sekalian untuk dapat mengakses video-video yang kami sudah upload di YouTube SDH Manado. Bapak Ibu, silahkan lihat dari video 1 sampai dengan video 10. Dan akan ada video-video selanjutnya. Dan Bapak Ibu bisa melihat bahwa durasi videonya itu tidak panjang. Video pertama dan kedua itu memang 3 menitan. Tetapi seterusnya itu hanya 1 menitan, Bapak Ibu. Sehingga video ini tidak akan mengkonsumsi waktu Bapak Ibu. Mari kita mempersiapkan diri. Dalam sharing di pagi hari ini, Bapak Ibu, selanjutnya ada 4 hal yang akan kami bagikan dan yang perlu kita simak bersama-sama, yaitu kesiapan sekolah. Kami ingin menyampaikan garis besar kesiapan sekolah. Mengapa garis besar? Karena detailnya Bapak Ibu akan terima dalam bentuk file elektronik. Bapak Ibu akan bisa membaca setiap prosedur, setiap hal yang diperlukan untuk kesiapan, bahkan orang tua, dalam masa sekarang ini, untuk mendukung anak-anak melakukan pembelajaran secara tatap muka di sekolah, ataupun secara full online. Tetapi ada beberapa hal yang memang harus kami jelaskan, untuk membantu orang tua bisa memahami tentang kesiapan sekolah. Begitu juga strategi pembelajaran. Bapak Ibu nanti akan kami jelaskan bagaimana pembelajaran tatap muka terbatas di sekolah itu akan dilakukan. Bagaimana pembelajaran full online itu akan dilakukan. Begitu juga selanjutnya kita juga mau meng-highlight beberapa hal yang merupakan kesiapan orang tua. Dan ini menjadi hal yang sangat
penting bagi kita semua. Dan terakhir, akan ada deklarasi kesehatan yang ini akan dilakukan setelah sesi ini melalui link yang Bapak Ibu perlu akses, dan Ibu Vesela sementara bersiap-siap untuk bisa meneruskannya di WA kelas masing-masing, dan harapannya hari ini Bapak Ibu bisa mengisinya. Sebelum kita mulai masuk ke poin pertama, yaitu kesiapan sekolah, ada 4 hal yang kita perlu betul-betul pahami dan kita betul-betul sadari bahwa 4 hal ini sangat penting, yaitu kejujuran, keterbukaan, kerjasama, dan komunikasi. Bapak Ibu sekalian, kita tahu concern utama kita saat ini adalah mengenai kesehatan. Dan banyak upaya di dalamnya. Apakah itu untuk swab test, atau tracing, macam-macam segala upaya yang dilakukan. Bahkan keadaan sekarang ini menimbulkan satu kekhawatiran dalam keluarga masing-masing. Oleh karena itu, sewaktu kita mau melaksanakan pembelajaran tatap muka, anak-anak akan belajar di sekolah bersama anak-anak yang lain, bersama dengan gurunya secara langsung. Dibutuhkan kejujuran. Contohnya, seandainya memang keadaan orang tua atau keadaan anak atau famili di dalam rumah, atau ada kerabat yang datang ke rumah 1 hari sebelumnya yang dalam keadaan tidak sehat, kita harus jujur sampaikan kepada pihak sekolah. Bahkan kita juga harus jujur sebagai orang tua kepada anak mengenai keadaan. Seandainya ada yang sakit, kita sampaikan bahwa sepertinya belum memungkinkan untuk kamu datang ke sekolah dan berinteraksi dengan anak-anak yang lain, berinteraksi dengan guru. Ada baiknya kita di rumah dulu. Dan orang tua mengirimkan pesan ke pihak sekolah, ke wali kelas, menyampaikan bahwa keadaan sedang tidak tepat, keadaan sedang tidak kondusif. Butuh kejujuran. Dan ini perlu kita latih bersama-sama. Meskipun orang tua harus biasanya bekerja, anak ke sekolah, ketika ada kendala, anak harus di rumah dan kesulitan ada yang menjaga, mohon disampaikan. Ada kejujuran di sini, Bapak Ibu. Dalam perjalanan kita selanjutnya, butuh kejujuran. Yang kedua, keterbukaan. Berkaitan dengan hal sebelumnya, itu kejujuran. Kita perlu terbuka dengan keadaan kita. Khususnya keadaan mengenai kesehatan. Kita harus terbuka. Ada kesulitan dalam kesehatan atau yang berkaitan dengan itu. Begitu juga yang terkait dengan hal-hal sekolah, akademik, apapun itu Bapak Ibu. Mari kita pelan-pelan, semakin terbuka, dan tidak perlu ragu. Pihak sekolah menjamin kerahasiaan dan etika dalam menerima informasi yang sifatnya begitu personal. Orang tua tidak perlu khawatir. Dan selanjutnya tentunya kerjasama. Mengenai kerjasama ini, Bapak Ibu, ini merupakan hal yang juga penting. Kenapa? Karena disinilah informasi itu akan diaktualisasikan. Kebijakan itu akan diaktualisasikan. Prosedur itu akan dijalankan. Kita butuh kerjasama. Ada satu hal yang saya juga perlu sampaikan kepada Bapak Ibu yang kami hormati dan kami kasihi, yaitu dalam kita menerapkan prosedur di sekolah, prosedur protokol kesehatan di sekolah, ataupun hal-hal lainnya. Seandainya ada yang mengingatkan Bapak dan Ibu, misalkan masker yang dikenakan dengan kurang tepat. Kemudian ada pihak sekolah, apakah itu security, bahkan OB atau OG, atau mungkin cleaning service, yang mengingatkan, permisi Bapak dan Ibu,
Bolehkah maskernya dikenakan secara dengan tepat? Nah, Bapak Ibu, itu adalah bentuk kasih dan bentuk komitmen kami untuk memastikan bahwa lingkungan Sekolah Dian Harapan Manado betul-betul memastikan bahwa pelayanan pendidikan dapat dilakukan secara optimal. Hindari rasa tersinggung. Kita redam ego kita. Mungkin kita di profesional secara struktur organisasi, kita ada dalam struktur yang mendekati puncak dalam organisasi. Ketika kita hadir di sekolah, ada mungkin cleaning service yang mengingatkan, bahkan menegur. Saya mengajak kita untuk bekerja sama. Untuk kita boleh mengekspresikan bentuk kasih kita melalui kita saling menghormati, saling mendengar, sehingga mendatangkan kebaikan bagi semuanya. Begitu juga Bapak Ibu. Bapak Ibu, apa yang Bapak Ibu sampaikan, apakah kepada pihak sekolah, dalam proses kita berada di yang katanya new normal ini, dalam kita nantinya menjalankan setiap prosedur di sekolah, tentunya Bapak Ibu merupakan pihak yang paling penting untuk mengingatkan kami pihak sekolah, mengingatkan kami mengenai prosedur, memberikan masukan kepada pihak sekolah. Karena kami sangat tahu, sangat sadar bahwa cukup banyak dari Bapak Ibu yang memang mendedikasikan hidupnya di bidang pendidikan. Begitu banyak juga Bapak Ibu yang mendedikasikan hidup Bapak Ibu dalam bidang kesehatan. Banyak juga dari Bapak Ibu yang mendedikasikan hidup Bapak Ibu dan secara sungguh-sungguh melayani masyarakat dalam bidang pemerintahan dan bidang profesionalisme lainnya. Sehingga setiap masukan dari Bapak Ibu sangat berarti bagi kami pihak sekolah. Demi membangun komunitas Sekolah Dian Harapan yang ujung-ujungnya adalah kualitas layanan pendidikan yang diterima oleh anak-anak Bapak Ibu yang Bapak Ibu kasihi dan yang juga kami kasihi. Dan yang terakhir adalah komunikasi. Komunikasi merangkul semuanya. Komunikasi merangkul semuanya. Sekarang kita sudah lebih enak, sudah ada Microsoft Teams. Bapak Ibu yang ada concern bisa langsung menghubungi wali kelas, prinsipal, ada juga WA untuk mempermudah beberapa Bapak Ibu yang masih kesulitan mengakses Teams. Intinya Bapak Ibu adalah komunikasi. Baik, itu 4 hal yang harapannya menjadi hal yang kita bisa ingat selanjutnya. Dan slide-slide berikutnya merupakan konten dari buku saku elektronik mengenai hal-hal yang Bapak, Ibu, dan kita, kami dari pihak sekolah, perlu pahami mengenai pelaksanaan penerapan pembelajaran tatap muka di sekolah. Saya hanya akan meng-highlight beberapa hal di dalamnya. Pertama, mengenai kesiapan sekolah. Ini adalah dasar kita dalam pembelajaran tatap muka. Ada keputusan bersama Menteri Pendidikan Kebudayaan, bersama dengan Menteri Agama, Menteri Kesehatan, Menteri Dalam Negeri, ya, tentang panduan penyelenggaraan pembelajaran di masa pandemi. Saya yakin di sosial media Bapak Ibu pernah mengakses ini. Ada juga surat edaran dari Gubernur Sulawesi Utara tentang antisipasi peningkatan kasus COVID-19 di Sulut. Ada juga surat edaran dari Bapak Wali Kota Manado tentang antisipasi peningkatan kasus COVID-19 di Kota Manado. Selanjutnya ada surat edaran dari Kepala Dinas Pendidikan Daerah di Kota Manado tentang pembelajaran tatap muka terbatas di seluruh satuan pendidikan. Dan tentunya, Bapak Ibu,
kerinduan hati dari Bapak Ibu, orang tua murid, anak-anak, dan juga kami, pendidik yang ada di sekolah, untuk melakukan pembelajaran secara tatap muka. Dan pembelajaran daring pun, ini sudah dimuat ketentuannya di dalam surat-surat edaran yang tadi. Ini yang menjadi dasar kita. Dan ini juga tersedia di internet, Bapak Ibu bisa menelusurinya untuk mendapatkan informasi lebih jelas. Selanjutnya, Bapak Ibu, setiap warga sekolah, ya, mulai dari guru, semua guru staf, termasuk OB/OG, security, cleaning service itu sudah divaksin. Kita juga melakukan pemetaan warga sekolah, siapa yang memiliki potensi rendah, sedang, sampai potensi resiko tinggi. Kemudian kita juga menjalin kerjasama dengan Satgas COVID daerah, termasuk pemerintah setempat. Kita kerjasama juga dengan bidang kesehatan, dalam hal ini yang paling dekat dengan sekolah itu ada Puskesmas Sario, ya, bahwa sekolah itu menjalin kerjasama dengan semua pihak yang ada. Demi apa? Pelaksanaan pembelajaran tatap muka di sekolah itu berjalan dengan baik dan ditopang. Bahkan dengan pihak kepolisian pun kita sudah bekerja sama. Selanjutnya ada protokol kebersihan dan keamanan sekolah. Bapak Ibu di sekolah nanti, ketika Bapak Ibu masuk, itu akan melihat hal yang berbeda. Mulai dari gerbang depan ada pembatasan, kemudian ada pengecekan suhu, ya, kita pakai standing thermogan secara otomatis, tempat cuci tangan yang tersebar di sekitar sekolah, di kelas, di depan kelas. Kemudian untuk hand sanitizer di setiap pintu kelas itu ada. Marka jalan, Bapak Ibu. Ruang sirkulasi kita atau koridor sekolah itu semuanya satu jalur, Bapak Ibu. Akan membuat betis kita lebih besar. Karena jalurnya sudah lebih panjang, tapi demi apa, Bapak Ibu? Supaya kita mendukung proses pembelajaran di mana anak-anak bisa gembira belajar. Kemudian kita ada pembentukan Satgas COVID di sekolah, sehingga semua koordinasi itu jelas adanya. Tidak bingung sana, tidak bingung sini, ini harus lapor kemana, masukin data ke siapa, semuanya sudah diatur. Begitu juga sarana dan prasarana penunjang kesehatan, untuk tempat isolasi, kemudian hal-hal yang dibutuhkan di dalamnya, tenaga yang dibutuhkan di dalamnya, semuanya juga sudah disediakan. Semua sudah diatur. Demi apa? Supaya anak bisa gembira belajar di sekolah. Dan juga yang di sini penting adalah prosedur pelaksanaan tatap muka terbatas yang secara detail Bapak Ibu bisa baca bolak-balik nanti. Di situ melalui dalam bentuk buku saku elektronik. Ya. Dan ada simulasi pembelajaran tatap muka. Bapak Ibu sekalian, setiap guru kita sudah lakukan simulasi mulai dari Desember tahun lalu. Ya, dan Bapak Ibu ingat waktu itu melibatkan orang tua ya, di event Natal, yaitu termasuk simulasi. Kemudian kita coba evaluasi dan mengikuti perkembangan. Dan selanjutnya Bapak Ibu, di dua minggu yang lalu, kita juga melakukan simulasi di dalam kelas. Kita juga meredefinisi lagi bagaimana pembelajaran di dalam kelas, bagaimana mengarahkan anak dalam kelas, bagaimana memberikan instruksi, bagaimana untuk membantu anak yang sudah 1 tahun ini cukup kehilangan sense of community-nya. Untuk mereka lebih banyak melihat teman secara virtual, kita simulasikan bagaimana mengapresiasi anak, bagaimana nanti mengarahkan anak, mengapresiasi dan berelasi dengan teman-teman yang lain, kita simulasi semuanya. Demi apa? Supaya anak-anak tetap bisa gembira belajar. Karena kami tidak mau ketika mereka datang ke dalam kelas, semuanya adalah instruksi, jangan ini, jangan itu. Kita tidak mau akhirnya anak-anak merasa tertekan dan akhirnya mereka datang ke sekolah hanya untuk memenuhi prosedur. Kita tidak mau itu terjadi.
kerinduan kami tetap anak-anak gembira belajar sewaktu mereka bersekolah. Apakah itu sewaktu mereka berada di sekolah ataupun harus mengikuti full online. Nah, itu untuk kesiapan sekolah secara umum, Bapak dan Ibu. Dan satu hal untuk di konteks TK, mungkin Bapak Ibu juga bertanya nanti bagaimana ya, apakah anak-anak mereka akan menyentuh satu orang dengan yang lain ya. Kami berkomitmen, kami sudah menetapkan bahwa kami guru-guru hanya akan memegang bagian pundak anak ya, belakang. Ya, ketika mau mengingatkan, ketika ingin mengarahkan. Kenapa bagian belakang anak? Ya, karena bagian itu adalah tempat di mana anak akan jarang memegang, ya, dan mata, hidung, mulut tidak akan sampai bagian pundak ataupun punggung anak. Nah, bagaimana dengan sesama anak? Ya, mungkin nanti ada yang bertanya, wah ini bagaimana anak-anak itu akan kecenderungannya bergandengan tangan, gitu ya, kemudian dekat-dekat. Bapak Ibu sekalian, itu natur mereka. Itu natur mereka. Sehingga kembali ke hal yang awal tadi, Bapak Ibu. Jujurlah, terbukalah, bekerja samalah, berkomunikasilah. Seandainya ada sedikit celah pun yang menunjukkan atau berpotensi mengindikasi bahwa anak tidak siap untuk datang ke sekolah, tolong disampaikan. Sehingga yang bisa kita lakukan dalam hal ini, konteks TK adalah tindakan preventif. Tindakan preventif. Dan kami pun dalam strategi pembelajaran, Bapak Ibu. Dalam strategi pembelajaran, kita memberikan prioritas pada kesehatan dan keselamatan komunitas sekolah. Dan ini terintegrasi dengan pembelajaran di kelas. Pembelajaran dalam aktivitas TK. Bapak Ibu nanti akan melihat jumlah anak yang masuk dalam kelompok-kelompok kecil. Dan dalam strategi pembelajaran, apakah ini dilakukan di sekolah ataupun yang memilih full online, kita tetap berfokus pada visi misi, berpusat pada Kristus, berorientasi pada diri anak, dan diarahkan oleh guru. Dan kita betul-betul dalam strategi pembelajaran itu menaruh perhatian besar pada efektivitas dan efisiensi. Sehingga meskipun dalam rentang waktu yang tidak sama seperti dulu, ya, kita tetap berfokus pada efektivitas dan efisiensi. Dan tentunya kita tidak akan pernah melepaskan formasi spiritual dan emosional komunitas sekolah. Ini dia hasil survei pemilihan strategi pembelajaran. Bapak Ibu bisa melihat bahwa setiap kelompok, yang ada 4 kelompok, itu dibagi ke dalam beberapa anggota kelompok. Di K2 ada 3 anak per kelompok. Kita buat lebih kecil, kenapa? Karena intensitas anak-anak di K2 itu lebih besar untuk mereka terjadinya sentuhan fisik antar anak yang satu dengan yang lain. Sehingga kita minimalisir. Nah, kemudian di K3, kita melihat anak-anak sudah lebih bisa untuk melakukan social distancing, kemudian lebih paham instruksi, sehingga secara jumlah kita masukkan ke dalam jumlah 4-5 anak per kelompok. Dan Bapak Ibu bisa melihat di sini, ya, yang memilih online. Ada seperti yang Bapak Ibu lihat. Nah, mungkin Bapak Ibu dari tempat masing-masing berpikir, aduh, saya ini belum isi survei, ya, beberapa minggu yang lalu. Nah, bagi Bapak Ibu yang belum mengisi survei, kami asumsikan Bapak Ibu memilih pembelajaran online. Sehingga bagi Bapak Ibu yang belum sempat mengisi survei, dalam hari ini kita akan merilis satu survei tambahan yang hanya diisi oleh Bapak Ibu yang belum mengisi survei. Dan nanti akan ada opsi bagi Bapak Ibu yang
mungkin karena keadaan dan situasi tertentu, Bapak Ibu akhirnya mengambil keputusan untuk memilih strategi pembelajaran yang lain. Misalkan, sebelumnya dalam survei Bapak Ibu memilih pembelajaran tatap muka, tapi karena satu dan lain hal, misalkan pindah kerja, ada tugas luar, akhirnya harus memilih online. Nah, Bapak Ibu nanti bisa mengakses survei tersebut. Nah, namun pihak sekolah dalam persiapan pembelajaran tatap muka, kita mengambil basis data dari hasil survei terakhir dulu. Ya. Dan ini adalah jadwal pembelajaran tatap muka dan juga pembelajaran full online, Bapak Ibu. Saya coba zoom di sini. Contoh di K2, kita akan mulai pukul 8. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadwal ini sudah disesuaikan dengan jadwal masuk dan keluar departemen yang lain atau jenjang yang lain. Sehingga tidak akan terjadi penumpukan kerumunan di gerbang masuk ataupun keluar. Jadi nanti setiap grup yang datang ke sekolah itu akan ada dalam keadaan yang kondusif, tidak ramai, karena jadwalnya sudah disesuaikan dengan departemen ataupun jenjang yang lain. Nah, kita lihat di sini di K2 ada 4 kelompok, ya. Bapak Ibu bisa lihat di sini ada Senin dan Rabu untuk grup 1 dan Selasa Kamis untuk grup 3. Nah, mungkin Bapak Ibu bertanya, grup 2 dan 4 di mana? Grup 2 dan 4 itu ada yang masuk di sini, di sesi siang. Nah, ini adalah jadwalnya Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu ada yang sudah langsung screen capture, tapi ini akan kami beri Bapak Ibu, ya. Tapi kalau mau screen capture silahkan, ya. Nah, grup 1 sampai 4 ini adalah jadwal untuk pembelajaran tatap muka. Nah, misalkan grup 1 hari Selasa dan Kamis, grup 1 itu akan mengikuti pembelajaran secara asinkronus. Nah, Bapak Ibu sudah familiar tentunya dengan kegiatan asinkronus. Nah, tetapi asinkronus ke depan itu akan lebih kepada yang berkelanjutan. Jadi bukan latihan hari ini, kemudian hari ini dikumpul lagi, tidak seperti itu, tetapi dia lebih berkelanjutan, ya, lebih panjang, sehingga betul-betul efektivitas, fleksibilitas, ya, efisiensi itu juga bisa dilakukan tanpa mengurangi makna dari esensi pembelajaran. Nah, sehingga di sini anak-anak, ya, bisa terpadu antara kegiatan di kelas dan nanti mereka lanjutkan secara asinkronus dan begitu seterusnya. Nanti guru yang akan memberikan penjelasan detail sewaktu pembelajaran tatap muka ataupun pembelajaran online sudah dilakukan. Nah, demikian juga untuk K3, ya Bapak Ibu, sama, kita mulai pukul 8, tapi K3 sesinya lebih panjang sedikit, ya, selesai 9.30. Kemudian ada full online. Nah, ini grup yang memilih untuk full online akan dilayani pada pukul 10.30 sampai 11.15. Dan seterusnya. Ini untuk K3, itu akan dimulai sesi siang itu 12.45. Oke, itu gambaran jadwal kita. Ya. Selanjutnya, Bapak Ibu, untuk kesiapan orang tua, ini ada beberapa poin. Poin pertama, menekankan kembali kesiapan anak dari rumah, peran orang tua itu sangat besar. Poin kedua, mengisi form yang dibutuhkan. Ada beberapa form seperti surat pernyataan, surat keterangan yang dibutuhkan terkait PTMT. Kita akan merilis beberapa form, begitu juga beberapa hal yang perlu diresponi orang tua itu melalui WA atau Teams. Kalau WA biasanya hal-hal yang umum, tetapi Teams itu biasa spesifik ke hal-hal yang sifatnya akademik. Nah, Bapak Ibu sekalian, tidak perlu ragu ketika misalkan ada WA masuk, ya itu adalah satu upaya kita untuk memastikan bahwa pelaksanaan pembelajaran di sekolah itu bisa efektif.
Nah, jadi Bapak Ibu, tolong bisa segera meresponi ketika ada WA yang masuk, ada info melalui chat Teams yang masuk. Bila membutuhkan respon melalui pengisian form, mohon kerjasamanya. Poin ketiga mengenai kejujuran, itu sudah ditekankan tadi. Kemudian himbauan, ajakan lebih tepatnya, untuk kita terus waspada dan menerapkan protokol kesehatan di rumah ataupun dalam beraktivitas di luar rumah. Nah, mungkin ada orang tua juga yang bertanya, kenapa SDH, khususnya di TK, SD, itu tidak langsung memulai pembelajaran tatap muka per tanggal 1 Oktober. Kenapa tidak sama dengan sekolah-sekolah yang lain, khususnya yang ada di sekitar Kota Manado? Padahal menggunakan panduan dasar pelaksanaan yang sama, yaitu dari gubernur, wali kota, kadis, dan sebagainya. Bapak Ibu sekalian, kami tetap berprioritas pada keamanan kesehatan, karena kami tahu bahwa ada tren setiap kali selesai liburan, tren COVID itu meningkat, dan kami bersyukur ya, akhir-akhir ini keadaan di Kota Manado sudah semakin kondusif, tapi ini jangan membuat kita lengah, Bapak Ibu. Jangan membuat kita lengah. Yang lebih baik kita betul-betul memastikan keadaan ya, supaya gembira belajar. Itu bisa terlaksana dengan baik. Supaya anak-anak merasakan pembelajaran yang betul-betul aman. Terakhir adalah deklarasi kesehatan, Bapak Ibu sekalian, dan Bu Sela. Saat ini Ibu sudah bisa langsung mengirimkan link kepada orang tua ya, untuk bisa diakses ya dan diisi, Bapak Ibu sekalian. Bila menemukan kendala, Bapak Ibu bisa hubungi pihak sekolah, dan ini merupakan satu hal yang wajib untuk dipenuhi oleh orang tua apabila hendak mengirimkan anaknya ke sekolah mengikuti pembelajaran secara langsung, dan juga perlu dilakukan oleh orang tua ya yang memilih pembelajaran, yang memilih anaknya mengikuti pembelajaran secara online. Intinya ini perlu diisi oleh kita semua. Dan tentunya Bapak Ibu sebagai penutup, sebagaimana yang disampaikan di awal tadi, kapanpun, dimanapun, dalam keadaan apapun, kita sebagai orang tua dan pendidik, kita rindu anak-anak, khususnya di usia muda mereka ini, bisa gembira belajar. Karena ketika mereka gembira dalam belajar, itu merupakan satu bukti nyata mereka sementara berjalan semakin dekat pada pengetahuan sejati, yaitu Kristus. Semoga kita bisa menjunjung keempat hal yang tadi, kejujuran, kemudian kita juga bisa terus untuk bekerja sama, ada keterbukaan, dan ada komunikasi yang baik. Kerja sama Bapak, Ibu, orang tua sangat berarti bagi kita semua, khususnya bagi anak-anak. Sekian dari saya. Terima kasih banyak, Tuhan Yesus memberkati, dan saya akan coba melihat apakah ada pertanyaan yang diajukan oleh orang tua. Oke. Mohon sebentar Bapak Ibu ya, saya coba melihat dulu. Oke. Nah, ada yang bertanya, siblings supaya disesuaikan jadwalnya. Boleh Bapak dan Ibu, di sini ada orang tua dari Michael Karinda, K2A. Intinya Bapak Ibu yang tadi, komunikasikan kepada wali kelas. Oh ya, Bapak Ibu sekalian, untuk pembagian anggota di dalam kelompok, jumlahnya tadi Bapak Ibu sudah sempat. Tetapi siapa anak-anak di dalamnya itu nanti akan ditentukan oleh wali kelas. Nah, jadi balik lagi, komunikasi, silahkan nanti sampaikan kepada wali kelas bila ada concern,
dan kita sudah lalui ini dari tahun lalu, bagaimana kita berkomunikasi mengenai jadwal prima orang tua dan sebagainya. Ya, saya rasa kita bisa melakukannya. Nah, kemudian, ada juga orang tua dari Rebecca Shalomita. Apakah barang-barang yang ada di sekolah secara berkala didisinfektan? Iya, secara berkala dilakukan. Kalau Bapak Ibu perhatikan kembali, jadwal yang tadi ditampilkan, itu ada jeda waktu Bapak Ibu. Nah, setiap jeda waktu itu adalah aktivitas tanpa ditunda. Sekali lagi, aktivitas tanpa ditunda untuk tim pembersih, cleaning service, itu membersihkan apa yang dipegang, apa yang dipakai oleh anak di dalam kelas. Itu semua dibersihkan. Semua dibersihkan. Sehingga kalau Bapak Ibu lihat kembali, itu ada rentang waktu yang cukup lama untuk mereka membersihkan. Nah, selanjutnya, apakah ada lagi? Oke, tadi sudah cukup terjawab ya, untuk yang berapa murid dalam satu kelas, berapa jam di dalam kelas, tadi sudah ada. Betul, Ibu. Kalau seandainya dengan terpaksa anak yang memilih pembelajaran onsite itu harus ada di rumah, kita bisa ikuti jadwal yang online. Karena yang online dan onsite itu akan ada penyesuaian sehingga pembelajaran itu tetap align. Meskipun ada sedikit adjustment, ya, tetapi itu akan tetap align, berjalan. Jadi tidak perlu khawatir. Intinya Bapak Ibu, tolong komunikasikan. Dan wah, ini terima kasih banyak bahwa Ibu ataupun Bapak di sini sudah terbuka. Ini merupakan satu keterbukaan juga. Nah, dan ketika siswa tersebutlah siap untuk belajar di kelas, apakah masih bisa diterima? Ini dia, Bapak Ibu sekalian. Kejujuran kita, ya, ada kan juga yang begini. Ini cerita-cerita ya, Bapak Ibu sekalian ya. Bapak Ibu lihat kalau kita scan suhu, ada yang pakai tangan ya, pakai tangan. Padahal dokter menyarankan tidak pakai tangan, itu di dahi. Nah, tetapi orang, misalkan kalau di mall gitu ya dulu ya, saya perhatikan orang tuh yang masuk, cuci tangan dulu, cuci tangan, habis itu cek suhu. Pasti dingin. Kenapa ya? Tangannya kan kena air. Terus di scan. Oleh karena itu di sekolah, prosedurnya adalah cek di dahi, suhu di dahi, ya, kemudian baru cuci tangan. Nah, terkait dengan pertanyaan Ibu, apakah diterima? Tentu saja Bapak Ibu, diterima. Diterima Bapak Ibu. Tetapi dengan satu kesepahaman, ya, ada health declaration tadi, ada komunikasi dengan dengan pihak sekolah, ya. Kemudian kita juga perlu nanti ada hasil pemeriksaan, sudah menyatakan sembuh dan lain sebagainya. Ya, tentu saja Bapak Ibu. Tentu saja. Kita tidak mau ada diskriminasi di sini. Ya, dan kita juga tidak mau ya memandang orang ya bahwa mereka apalagi yang penyintas gitu ya. Penyintas kita pandang sebagai orang yang kena kutuk. Tolong jangan. Tolong jangan. Tolong jangan. Ya, justru kita sebagai komunitas ya, kita perlu memastikan bahwa setiap orang di dalamnya ya, itu bisa mengambil bagian secara tepat. Dalam konteks pembelajaran, anak-anak tetap bisa gembira belajar. Dan dalam hal ini mohon kerjasama orang tua dan komunikasi. Oke, kemudian ada yang bertanya tentang apakah PTMT itu setiap hari. Nah, Bapak Ibu sekalian, tadi sudah ada jadwalnya, kita selang-seling. Nah, tapi di pemerintah juga ya secara nasional itu juga kita mulai lakukan secara bertahap gitu ya. Ada masa transisinya, kita tetap melihat perkembangan yang ada Bapak Ibu. Oleh karena itu tadi saya mention mengenai perubahan akan tetap ada. Perubahan akan tetap ada. Tapi kita yang harus mempersiapkan diri sebagai orang tua dan pendidik untuk membantu anak bisa siap menghadapi perubahan-perubahan yang ada. Nah, kemudian ada yang mungkin berpikir, Pak Oliver, kira-kira gimana ya
aktualisasi dari prosedur yang tadi disinggung, bagaimana aktualisasinya. Nah, pagi ini Bapak Ibu mendapatkan exposure mengenai prosedur pembelajaran tatap muka di sekolah. Praktiknya nanti adalah minggu depan sewaktu kita simulasi. Itulah waktu di mana kita mulai belajar menerapkan prosedur-prosedur itu. Dan dalam simulasi, Bapak Ibu, itu disampaikan nanti di WA, ya, bagaimana jadwalnya saya rasa sudah dirilis, ya. Dan nanti Bapak Ibu akan hadir di dalam simulasi itu, lihat bagaimana gurunya mengajar, lihat bagaimana anak itu akan belajar, sehingga orang tua mendapatkan gambaran penuh untuk proses pembelajaran. Dan melakukan prosedur selanjutnya itu melalui learning by doing. Nah, jadi kalau sudah baca nanti konten di dalam buku saku yang akan kami rilis dalam waktu dekat ini, Bapak Ibu, nanti penerapannya itu adalah sewaktu memang melakukannya, waktu mengantar anak, waktu menjemput anak. Nah, itulah sesi kesempatannya untuk kita berlatih. Maaf Pak Oliver, untuk sesi selanjutnya sudah akan dimulai 1 menit lagi. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, sekali lagi terima kasih banyak antusiasmenya. Mohon topang kita semua dalam doa. Mohon terus berpengharapan dan antusias, ya. Kita rindu anak-anak gembira belajar, guru-guru saat ini juga antusias untuk menyambut anak-anak, dan kiranya Tuhan berkenan atas segala rencana dan pengharapan kita. Dan biarlah segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Terima kasih untuk Bapak Ibu sekalian, orang tua murid TK, kita akan lanjutkan dengan pertemuan untuk melayani Bapak Ibu orang tua murid di SD kelas 1 sampai kelas 6. Silahkan melanjutkan aktivitasnya Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati untuk Bapak Ibu orang tua murid TK, dan bagi orang tua murid SD yang sudah hadir, selamat datang, dan kita akan mulai 2 menit lagi. 2 menit lagi kita akan mulai. Terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian. Mohon izin untuk menonaktifkan kamera, dan kita akan mulai 2 menit lagi. Sampai jumpa.